Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wengki Manutilah, NIM 1808915, kuliah ilmu gizi. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang penyakit gangguan gizi. Yang pertama adalah kekurangan gizi. Kekurangan gizi biasanya disebut juga dengan malnutrisi, merupakan gangguan kesehatan serius yang terjadi ketika tubuh kita tidak mendapat asupan nutrisi yang cukup. Padahal nutrisi dibutuhkan oleh tubuh untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Malnutrisi bisa terjadi karena tubuh kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. Tanda tubuh mengalami kekurangan gizi pada tahap awal tidak terlalu jelas sehingga banyak orang tidak menyadari bahwa tubuhnya mulai kekurangan gizi. Yang kedua adalah kelebihan zat gizi. Gizi lebih terjadi ketika pemasukan kalori dan energi yang dikeluarkan tidak seimbang, atau ketika seorang terlalu banyak mengonsumsi zat gizi tertentu seperti protein atau lemak. Hal ini kemudian memicu overweight atau obesitas. Perlu dipahami, overweight tidak sama dengan obesitas. Overweight adalah kelebihan berat badan, sedangkan obesitas adalah penumpukan lemak berlebih di dalam tubuh yang dapat mengganggu kesehatan. Kita dapat mengetahui status gizi kita dengan melihat indeks massa tubuh atau IMT. Yang ketiga adalah stunting. Stunting adalah kondisi yang ditandai ketika panjang atau tinggi badan anak kurang jika dibandingkan dengan umurnya. Namun, anak dengan tubuh pendek belum tentu serta-merta mengalami stunting. Kondisi ini hanya terjadi ketika asupan nutrisi harian anak kurang sehingga memengaruhi perkembangan tinggi badannya. Penyebab stunting adalah yang pertama adalah kurangnya asupan gizi selama hamil. Yang kedua adalah kebutuhan gizi anak tidak tercukupi. Yang ketiga adalah kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi sebelum hamil dan setelah melahirkan. Yang keempat adalah terbatasnya akses pelayanan kesehatan dan termasuk pelayanan kehamilan. Yang kelima adalah kurangnya akses makanan bergizi karena tergolong mahal. Nah, bagaimana sih cara pencegahan stunting? Nah, yang pertama adalah pemenuhan asupan gizi calon ibu dan ibu hamil. Nah, yang kedua adalah pemberian ASI eksklusif. Yang ketiga adalah memberikan MPASI saat bayi berumur 6 bulan. Yang keempat adalah perilaku hidup sehat dan bersih. Tentu saja ini akan menghindari anak dari stunting jika kita telah melakukan perilaku hidup sehat dan bersih. Yang kelima adalah pantau terus tumbuh kembang anak. Nah, jika kita memantau tumbuh kembang anak, maka kita akan mudah mendeteksi apakah anak ini stunting atau tidak. Selanjutnya adalah gangguan penglihatan karena kurangnya vitamin A. Salah satu masalah kesehatan yang disebabkan oleh kurangnya vitamin A adalah gangguan penglihatan. Perlu diingat bahwa orang, terutama anak-anak yang mengalami kondisi ini, tidak langsung menunjukkan gejala berupa mata kering. Artinya, terdapat lebih banyak anak lain yang menderita masalah ini tanpa memiliki masalah penglihatan. Itu sebabnya orang tua dan masyarakat perlu memperhatikan asupan vitamin A anak dan diri sendiri agar tidak menyebabkan penyakit mata yang berupa. Yang pertama adalah rabun senja. Yang kedua adalah keratomalacia. Yang ketiga adalah mata kering. Selanjutnya adalah bercak berbusa tidak beraturan pada bagian putih mata atau bintik bitot. Selanjutnya adalah perforasi kornea dan jaringan parut pada korea mata. Selanjutnya adalah kekurangan yodium. Yodium merupakan mineral penting yang dibutuhkan tubuh untuk membuat hormon tiroid. Untuk menjaga kadar hormon penting ini, pastikan asupan yodium harian kita terpenuhi. Jika tidak, ada beragam dampak kekurangan yodium yang akan mengintai kita. Yodium dibutuhkan untuk memproduksi hormon tiroid, namun tubuh tidak dapat menghasilkan yodium sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan asupan yodium dari makanan. Hormon tiroid adalah hormon yang sangat penting karena hormon ini berperan dalam mengendalikan metabolisme dan berbagai fungsi tubuh lainnya. Kekurangan yodium untuk membantu hormon ini akan mengakibatkan dampak yang luas bagi kesehatan. Nah, selanjutnya adalah anemia. Anemia adalah terjadi karena tubuh kekurangan zat besi sehingga jumlah sel darah merah yang sehat berkurang dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Sel darah merah atau disebut hemoglobin dibentuk oleh zat besi. Hemoglobin di dalam sel darah merah dibutuhkan untuk tubuh meningkatkan dan membawa oksigen dari paru ke seluruh tubuh. Hemoglobin juga berperan dalam pembuatan karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru. Nah, berikut adalah gejala anemia. Yang pertama adalah mudah dan cepat lelah. Yang kedua adalah emosi kurang stabil.
kurangnya kinerja saat beraktivitas, pucat, sesak nafas, sulit memusatkan pikiran dan berkonsentrasi. Yang selanjutnya adalah pusing dan sakit kepala. Yang lainnya kaki dan tangan terasa dingin, sensasi kesemutan pada kaki, lidah membengkak dan terasa sakit, mudah terserang infeksi karena sistem kekebalan tubuhnya menurun. Yang selanjutnya adalah sakit dada, dan terakhir adalah jantung berdebar cepat. Nah, pengobatan anemia sendiri adalah yang pertama, kita bisa melakukan meningkatkan asupan makanan yang kaya zat besi seperti hati ayam, daging merah, dan bayam. Yang kedua adalah mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin C untuk membantu penyerapan zat besi. Yang selanjutnya adalah mengkonsumsi suplemen zat besi dalam bentuk tablet secara rutin 2-3 kali dalam sehari. Dan terakhir adalah transfusi sel darah merah. Yang terakhir adalah obesitas pada anak. Pada dasarnya, kelebihan berat badan terjadi karena kalori yang masuk digunakan lebih sedikit. Untuk itu, salah satu untuk mengatasi obesitas pada anak dilakukan dengan mengurangi asupan kalori per hari. Namun, pengurangan kalori tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Pasalnya, anak butuh makanan tinggi nutrisi sebagai penunjang pertumbuhannya. Nah, berikut adalah penyebab obesitas pada anak. Ada banyak alasan sehingga anak bisa mengalami obesitas. Yang pertama adalah yang itu faktor genetik, itu adalah faktor keturunan. Yang kedua adalah gaya hidup. Tentu saja gaya hidup akan mempengaruhi apakah anak itu menjalankan gaya hidup sehat atau tidak. Nah, itu juga dapat mempengaruhi anak bisa terjadi atau mengalami obesitas. Yang ketiga adalah kebiasaan buruk atau terlalu sering. Contohnya terlalu sering menonton TV. Sebuah penelitian yang dilakukan selama 30 tahun di United Kingdom menunjukkan bahwa anak menonton TV setiap hari bisa membuat indeks massa tubuh naik hingga mencapai batas obesitas pada usia 30 tahun. Pandangan obesitas ditunjukkan untuk mencapai dan mempertahankan berat badan yang normal dan sehat. Untuk mencapai tujuan ini, maka perlu dilakukan perubahan pola makan, melakukan beberapa cara menahan nafsu makan, dan peningkatan aktivitas fisik. Di samping itu, ada beberapa metode pengobatan lain untuk mengatasi obesitas, misalnya mengonsumsi obat penurunan berat badan, mengikuti konseling support group untuk mengatasi masalah psikologi terkait berat badan, dan terakhir adalah menjalani operasi bariatrik untuk mengobati obesitas pasien. Penurunan berat badan meski dalam jumlah kecil dan mempertahankannya secara stabil dapat mengurangi risiko mengalami komplikasi penyakit terkait obesitas. Selain dengan cara tersebut, penurunan berat badan juga bisa dilakukan dengan cara tradisional. Nah, mungkin hanya itu presentasi dari saya. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.